Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdi Zikrul dari kelas 11 Multimedia 1. Di video kali ini saya akan memberitahu jenis kamera dan alat bantu fotografi. Kamera yang pertama adalah DSLR atau Digital Single Lens Reflex. Adalah kamera digital yang menggunakan sistem termin otomatis dan pentarisma atau pentamirror untuk meneruskan cahaya dari lensa menuju viewfinder. Viewfinder adalah lubang kecil di belakang kamera, tempat Anda mengintip objek foto. Kamera DSLR saat ini merupakan kamera yang paling banyak digunakan, baik fotografer profesional maupun para pemula dan pecinta fotografi. Kamera ini memiliki fitur lebih komplit dan mampu menghasilkan gambar dengan kualitas gambar memuaskan. Yang kedua ada compact digital atau kamera saku. Kamera yang biasa disebut kamera saku atau pocket kamera ini merupakan kamera digital paling simpel, dengan ukurannya yang tidak terlalu besar dan pas apabila diletakkan di dalam kantong. Menjadikan kamera ini banyak dipilih untuk pengguna yang membutuhkan kamera yang hanya sekedar mendapat foto saja. Fiturnya standar, namun memiliki mobilitas tinggi. Kamera ini juga tidak mempunyai shot mode dealer. Kamera ini memiliki dua jenis input baterai AAA ataupun baterai bawaan yang dapat diisi ulang atau charger. Jenis kamera ini cocok digunakan pada event indoor, event outdoor yang tidak terlalu mengandalkan zoom, dokumentasi standar atau Anda yang memiliki mobilitas tinggi. Yang ketiga ada bridge kamera. Kamera digital prosumer disebut juga sebagai bridge kamera. Kamera ini disebut bridge karena menjembatani pengguna kamera saku atau pocket untuk mendapatkan fitur dari kualitas yang lebih baik. Kualitas jenis kamera ini berada di antara kamera pocket dan kamera profesional atau DSLR. Yang keempat ada prosumer. Kata prosumer diambil dari profesional dan consumer. Kamera yang berjenis point dan shoot ini mempunyai fitur yang lebih lengkap dibandingkan dengan kamera saku, antara lain pengaturan ekspor dan ISO secara manual. Kamera ini dapat dikatakan sebagai perpaduan antara kamera pocket dan kamera DSLR. Bentuk kamera prosumer mirip DSLR, namun lebih kecil. Beberapa orang menggunakan kamera jenis ini untuk memulai belajar fotografi karena lebih praktis dan fungsional daripada kamera DSLR. Kamera mirrorless. Kamera mirrorless ini sebenarnya mirip seperti kamera DSLR. Hal yang membedakannya ialah bagian pemantul cahayanya. Kamera mirrorless ini memiliki kemampuan yang sama dengan DSLR dengan sensor 4/3 dan APS-C, memberikan kualitas gambar yang sama dan lensa yang dapat diganti memberikan nilai plus sendiri. Butik kamera. Kamera butik sangat stylish dan powerful. Kamera ini rata-rata menggunakan sensor full frame atau APS-C X100 dengan kualitas gambar yang tidak perlu diragukan. Menurut KIW, seorang fotografer dari Hong Kong, kualitas kamera butik lebih bagus daripada full frame DSLR seperti D3S dan butik APS-C seperti kali 100 mengalahkan EOS 7D. Dari segi image quality menurut DxOMark dengan bentuk yang kompak. Medium format DSLR. Medium format merupakan kamera yang biasanya menggunakan roll film. Besarnya format film pada kamera ini ditentukan oleh panjang foto yang direkam di atas kamera. Jenis ini memiliki kelebihan, yaitu kualitas hasil foto yang dapat dicetak dengan ukuran besar sehingga kebanyakan kamera ini dipakai untuk komersial atau reproduksi. Ukuran kamera ini yaitu harga perawatan yang relatif mahal dan adanya keterbatasan dalam depth of field pada lensa dengan sudut gambar yang sama. Alat bantu fotografi. Alat bantu pemotretan. Yang pertama ada background. Background yaitu kain atau latar belakang yang digunakan untuk pemotretan studio dengan berbagai macam gambar, pola, dan warna. Yang kedua ada filter. Filter adalah sebuah alat yang fungsinya menyaring cahaya yang masuk sehingga menimbulkan efek-efek yang diinginkan. Yang ketiga ada tudung lensa. Alat yang dipasang pada lensa ini berfungsi menghilangkan cahaya atau sinar yang tidak diinginkan masuk ke dalam lensa, karena cahaya tersebut biasanya dapat menyebabkan flare pada hasil pemotretan. Flare dapat merusak hasil foto karena menurunkan kontras dan mengurangi saturasi warna. Alat ini sangat berguna terutama pada pemotretan yang berhadapan langsung dengan arah datangnya cahaya. Yang keempat adalah tripod. Tripod atau biasa disebut kaki tiga
berfungsi sebagai penyangga kamera saat pemotretan agar kamera tidak mengalami guncangan. Tripod digunakan pada pemotretan yang menggunakan kecepatan atau speed rendah atau lambat dan untuk menopang lensa-lensa panjang. Yang kelima ada monopod. Monopod mempunyai fungsi yang sama seperti tripod dengan bentuk yang berbeda, yaitu hanya satu kaki sehingga lebih praktis. Alat bantu pencahayaan. 1. Lensa. Terdapat banyak sekali jenis lensa di dunia fotografi dengan kegunaan, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Berikut ini beberapa jenis lensa yang dapat digunakan untuk fotografi. Yang kedua ada payung. Payung adalah alat yang dapat membantu kegiatan fotografi. Secara khusus, payung membantu dalam mendapatkan gambar yang profesional. Dengan menggunakan payung, cahaya akan menyebar sehingga memungkinkan fotografer mencapai pencahayaan lembut dalam gambar dan tidak membiarkan cahaya secara langsung untuk fokus pada subjek, tetapi memantulkan cahaya dan menyebarkannya. Hasilnya adalah gambar yang lebih jelas dan dengan bayangan lembut atau tidak ada bayangan sama sekali. Yang keempat ada softbox. Softbox adalah sebuah kotak yang terbuat dari kain dengan kedudukan atau rangka yang berbentuk seperti piramida. Cahaya yang dihasilkan dari softbox lebih lembut daripada cahaya yang dihasilkan payung reflektor maupun reflektor. Softbox memiliki berbagai macam ukuran, atau makin besar ukurannya, makin lembut cahaya yang dihasilkan. Sumber cahaya softbox juga berasal dari strobo. Yang kelima ada bandurs. Bandurs berbentuk segi empat dan berwarna gelap. Bandrus biasanya dipasang pada softbox. Kegunaan dari bandrus adalah untuk mengarahkan cahaya yang keluar dari sumber cahaya. Yang keenam ada honeycomb atau sarang tawon. Alat ini sejenis dengan filter dan berbentuknya bundar seperti sarang tawon, tapi dipasang pada lampu atau sumber cahaya. Alat ini berfungsi untuk menghaluskan cahaya yang jatuh ke arah objek. Yang ketujuh ada light stand. Alat ini digunakan menyangga lampu studio. Yang kedelapan ada flash meter. Flash meter berfungsi sebagai pengukur kekuatan sumber cahaya dalam pemotretan indoor atau outdoor. Alat ini lebih akurat daripada light meter yang ada pada kamera. Yang kesembilan ada trigger. Trigger berfungsi untuk menyalakan flash atau lampu studio dengan gelombang elektro. Trigger ini digunakan untuk pencahayaan di studio yang membuat hasil gambar menjadi lebih berkualitas. Alat ini berkojar dengan cara mengendalikan flash studio dari jarak jauh. Trigger kompatibel dengan kamera jenis Canon, Fujifilm, Olympus, dan Nikon. Yang ke-10 ada release kabel. Kabel shutter release yang akan sangat membantu Anda di dalam pemotretan landscape, macro, atau night shoot. Memudahkan penggunaan speed yang sangat rendah sampai dengan bloop, serta menghilangkan getaran dari jari jemari saat menekan tombol shutter. Release kabel memiliki panjang 1 meter. Fungsi tombol yaitu sebagai berikut: setengah tekan untuk autofocus, tekan penuh untuk merilis shutter, lock untuk continuous shutter. Sekian dulu dari penjelasan saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.